Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Syarif Keren. Kali ini kita akan mempersembahkan sebuah video dalam active learning dengan metode trial by the jury. Saksikan video berikut ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang pelanggaran etika atas nama Saudara Waton dengan ini dibuka. Untuk kesempatan pertama, saya silakan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menyampaikan kasus yang terjadi. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia atas kesempatan yang diberikan. Di sini kami akan menyampaikan beberapa kasus terkait Saudara Waton. Dalam hal ini kami membawa saksi kami, Saudara Isna. Kami persilakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya melihat Saudara Waton minum dengan berdiri di depan gedung ini. Dan itu sangat melanggar hukum Islam. Bukankah seperti itu, Yang Mulia? Baik, terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membela rekan saya, yaitu Saudara Waton, dalam kasus pelanggaran kode etik. Dalam Islam itu disebutkan bahwa hukum minum berdiri itu adalah sunnah yang sifatnya pilihan, yang ketika dilakukan, ketika kita melakukannya itu berpahala, sedangkan kita meninggalkannya itu tidak dapat apa-apa, kan gitu. Sementara Saudara Waton dia hanya minum berdiri, ya berarti tidak ada hukum yang mengikat kepadanya. Ya, lantas apa? Lantas hal apa yang membuat Saudara Isna sebelah sana menuntut Waton? Sepertinya itu yang mulia. Bukan begitu Yang Mulia. Harusnya yang disampaikan saudara tadi itu ada kekeliruan dalam memahami konteks hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Bahwa sudah jelas di situ dikatakan setelah yasrobanna kita dilarang minum sambil qaiman, sambil berdiri. Itu daripada makna larangan di sini. Itu kalau saudara menyampaikan konteksnya adalah sunnah. Yang saudara pahami terkait sunnah itu pun sudah salah. Betul, ya. Hadirin, tolong tenang. Kita dengarkan dulu pendapat mereka, kita pahami, baru nanti kita akan jelas duduk perkaranya seperti apa, agar para juri di sini bisa mengambil keputusan secara jernih dan adil. Ya, bisa tenang? Bisa. Dilanjut. Ada lagi yang mau disampaikan? Coba tadi yang saya sampaikan. Sunnah itu ketika dikerjakan mendapat pahala. Benar? Betul. Ketika ditinggalkan apa tadi? Tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa. Itu ada kesalahan berpikir dalam otak Anda. Oke, Cukup. Sebentar, dengarkan, belum selesai ini, tolong sabar ya. Diselesaikan dulu, Oke, harusnya saudara dalam memahami makna sunnah itu ketika kita kerjakan kita dapat pahala. Justru ketika kita tinggalkan kita apa? Justru malah itu makna sunnah sebenarnya. Betul, ya. Masukin kandang buaya. terima kasih kepada saudara penuntut umum. Ya mungkin itu menurut persepsi Anda. Ya berbeda persepsi boleh dong. Mungkin cukup. Argumentasi sudah disampaikan baik dari penuntut umum ataupun dari penasihat hukum. Untuk itu, saya pikir para juri sudah mendengar dengan baik kasus ini dan silakan berdiskusi, kemudian sampaikan pendapat Anda. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Ya, setelah kami berdiskusi, kami menyimpulkan bahwa Saudara Waton tidak bersalah dalam hal ini karena terkait minum berdiri
ini pernah Nabi juga lakukan dengan para sahabatnya, maka kami menyatakan bahwa saudara Waton tidak bersalah. Terima kasih. Kita sudah mendapatkan sebuah keputusan hukum, ya. Tapi sebelum saya ketuk palu, saya ingin tanyakan sekali lagi kepada para juri, apakah sudah oke dengan keputusannya? Oke. Sudah final ya? Baik, dengan ini Majelis Hukum atas persidangan Saudara Waton dengan kasus minum sambil berdiri, dengan ini dinyatakan bahwa saudara tidak bersalah dan tidak ada hukum yang mengikat kepada Anda. Baik, teman-teman sekalian, tadi kita sudah memainkan sebuah role play dalam active learning tentang metode trial by the jury, ya. Jadi tadi kita memainkan peran, ada yang jadi tersangka, penasihat hukum, kemudian ada yang jadi penuntut atau jaksa, ada juga yang menjadi saksi, ada yang menjadi juri, ada yang menjadi audiens, dan ada yang menjadi hakim, yaitu saya sendiri. Nah, dari situ sebetulnya yang ingin kita tangkap adalah metode bagaimana kita bisa semuanya berpartisipasi aktif untuk memahami sebuah konten dalam agama. Tadi kita belajar tentang apa? Ya, tentang hukum minum sambil berdiri. Ya, tadi ada yang bilang sunnah itu dikerjakan, pahala tidak dikerjakan itu nggak apa-apa. Kemudian ada juga yang mengatakan sunnah itu dikerjakan, dapat pahala, tidak dikerjakan rugi. Sebetulnya kedua itu adalah benar. Yang paling benar adalah kita harus bisa menghargai pendapat yang berbeda, karena bisa jadi ada orang lain yang pemahamannya tidak sama dengan kita. Dan yang paling penting adalah sikap kita harus terus menjaga akhlakul karimah dengan segala perbedaan tersebut. Namun di akhir saya ingin menyampaikan bahwa sunnah itu adalah satu hal yang penting, karena kita ini adalah umat Rasulullah, makanya kita ikuti apa yang dilakukan Rasulullah, baik itu cara makan, cara tidur, termasuk cara beliau meminum sesuatu. Bolehkah kita berdiri? Kalau itu air zam-zam, boleh. Selain air zam-zam, itu lebih baik tidak berdiri, karena efeknya akan ke tubuh kita terhadap kesehatan kita. Mudah-mudahan dengan mengambil hikmah dari pelajaran itu, kita bisa lebih sayang dan cinta kepada Rasul kita dengan mengikuti segala apa-apa yang diperintahkan, yang telah dicontohkan, dan meninggalkan apa-apa yang memang tidak dikerjakan atau tidak dicontohkan. Semoga bermanfaat, sukses terus. Semoga kita istiqomah dengan ajaran Rasulullah. Jangan ngeludain Rul ya. Ada yang setuju, ada yang tak. Oh ya, ketika ada berbagai macam pendapat yang penting di antara juri. Makanya kenapa juri itu harus ganjil. Ini dia nih. Nanti kalau Desi nggak bisa balik lagi ke Islam. Berdua aja sekalian nih. Bisa kak, bisa. Intinya aku lihat dia itu ulama sambil diri dan itu melanggar etika dalam Islam. Cemot. Coba. 2, 3, action. Terima kasih yang mulia. Ya, setelah kami berdiskusi, kami menyimpulkan bahwa saudara Waton tidak bersalah dalam hal ini.